Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tadi sudah disebut namanya, ya kita sudah sering ketemu, khususnya mahasiswa mungkin tidak kenal namanya, tapi wajahnya selalu selamat pagi Pak, selamat siang Pak, itu selalu yang kuterima. Tapi namanya bisa ditampilkan harapan dipanggil Pandrian. Jadi pendidikan S3, SD, SMP, SMA. Jadi kalau MTH harus S berapa? S2. MTH S2. Ya mudah-mudahan MTH ini tidak makin tinggi hati ya. Jadi secara rohani saya sangat banyak untuk belajar, dididik oleh pastor senior kita. Mulai dari tahun 2000 secara resminya, kami dari 4 orang, sekarang kita sudah menjadi banyak orang. Jadi memang sangat luar biasa. Dari tempat ini akan didengungkan bagaimana visi misi yang sangat luar biasa. Tahun 2030 berapa gereja? 1.000. Pastoral 2050 ini proyek, mega proyek yang sangat besar. Jadi kalau adik-adik mahasiswa 4 tahun lagi satu gereja mungkin udah bisa lebih 100 ya. Jadi jangan merasa kecil hati, tapi bersemangatlah, karena dari 4 orang kami udah cukup banyak sekarang. Udah cukup banyak. Jadi saya bawa topik garam dan terang dunia. Ya karena mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik. Kalaupun tidak, ya jangan kita berdoa Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kita ya, agar kita bisa saling memahami. Next. Kalau kita berbicara garam, tentu ini suatu kebutuhan yang utama, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Semua membutuhkan ini supaya makanan itu menjadi terang enak. Dan kalau kita berbicara terang, selalu kalau terang itu selalu dibuat di atas. Kalau zaman modern ini ya kita lampu ya, jadi selalu di atas, bagaimana supaya bisa menerangi. Tapi kalau saya di sana selalu kurang terang karena kurang lampunya. Ya, kita baca ayatnya ya, Matius 5 nih. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Next. Jadi kalau kita melihat penciptaan, sebelum kita lanjut, kalau kita melihat penciptaan dalam kitab Kejadian 1, pada Tuhan menciptakan semua yang diciptakan itu adalah baik. Bahkan untuk manusia dikatakan ya, di ayat terakhirnya, sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Jadi kenapa garam dan terang ini sampai datang ke dunia? Yaitu sebenarnya garam dan terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena pada Kejadian 3 kita sudah mengetahui, di Kejadian 3 ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan kejatuhan ini orang-orang tidak mengenal Allah. Orang-orang tidak peduli. Orang-orang sudah bejat. Sudah bejat. Tidak ada lagi yang baik. Dunia ini sudah menuju penghukuman yang kekal bahkan neraka. Tapi kalau kita lihat di Roma 3 ayat 10, tidak ada. Jadi kita tetap berpedoman pada firman Tuhan. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang benar.
Jadi sebenarnya puncak penghukuman sudah ada beberapa kali, mulai dari Nuh, penghukuman Sodom dan Gomora, ya tahu mungkin yang terakhir nanti neraka ya Pak ya, penghukuman yang terakhir neraka yang akan dialami setiap manusia. Nah, dalam seperti inilah, dalam hal seperti inilah Yesus turun ke dunia ini menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Jadi kita bahas dulu yang garam. Kita belajar tentang garam dulu. Kalau kita digambarkan sebagai garam dalam dunia ini, artinya kita bukan harus sama seperti garam dalam segala hal. Karena kita ini terbatas, bukan Tuhan. Namun dalam hal apa orang Kristen disebut sebagai garam pada aspek-aspek tertentu? Contohnya apa? Kita harus berfungsi. Jadi garam itu sebenarnya kita harus berfungsi. Nah, sebenarnya yang pertama mengawetkan, mencegah kebusukan. Kita ingat zaman dulu, sebelum ada kulkas, zaman dulu kan ada kulkas. Jadi pemburu atau nelayan itu membutuhkan garam untuk mengawetkan. Saya juga mengalami ini karena dulu di kampung, kalau di sawah itu kalau udah mau panen kan habis airnya semua. Jadi tempat-tempat yang agak dalam ikannya berkumpul, luar biasa banyaknya. Jadi kita ambil, kita kasih garam, dijemur. Jadi pengganti kulkas. Ya bahkan sampai walaupun ada kulkas sekarang, garam ini tidak akan hilang dari peredaran. Slide berikutnya. Bahkan zaman sekarang ini garam itu digunakan tidak bisa hilang, tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau kita disebut sebagai garam, artinya kita tentu mencegah kebusukan secara rohani. Jadi mencegah kebusukan secara rohani. Dengan apa? Dengan apa? Di slide 10, memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Makanya tadi saya pembukaan dari tempat ini, mega proyek yang sangat besar buat adik-adik mahasiswa untuk bisa menjangkau suku-suku yang terabaikan khususnya. Kalau yang secara Kristen sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, tapi yang utama untuk penginjilan itu menjangkau suku-suku terabaikan. Jadi itu yang penting sebenarnya. Suku-suku terabaikan. Masih banyak suku-suku terabaikan. Jadi ada misionaris mengatakan suku-suku terabaikan ini bukan di pelosok pedalaman disebutkan ya. Bahkan di sekitar kita, khususnya Jawa Barat ini banyak. Karena ada yang mengartikan misionaris ini, suku-suku terabaikan itu adalah saudara-saudara tetangga sebelah kita. Jadi kemarin misionaris bilang sama saya, apa yang menjadi tantangan Bapak? Saya bilang di dalam pelayanan. Sebenarnya tantangan saya yang paling utama, siapa yang menolak firman, khususnya yang tetangga-tetangga saya sebelah, kebetulan di Kalimantan Selatan. Siapa yang menolak firman, itulah yang selayaknya harus diberitakan firman. Kalau di sini ada Sunda, Betawi. Jadi itu menurut salah satu misionaris. Kebetulan saya BPJ bagian misionaris. Jadi selalu tiap tahun mengumpulkan dana dan memonitor bagaimana perkembangan di lapangan dan apa yang dibutuhkan. Jadi setiap tahun kami di gereja itu buat janji iman untuk mendukung pelayanan.
kalau setiap misionaris ini bisa memenangkan satu jiwa, itu sebenarnya tujuan yang utama yang kita harapkan. Karena iman ini untuk keselamatan. Jadi kita juga beribadah sebenarnya tujuan kita untuk keselamatan. Keselamatan iman kita, bagaimana hidup kita nanti yang kita harapkan bisa ikut, bisa terdaftar, bisa masuk dalam surga. Karena daging ini sebenarnya akan habis, akan busuk. Jadi kalau kita sudah bisa memberitakan Injil ini, tentu kita, seperti saya bilang tadi, kita sudah bisa mencegah pembusukan secara rohani. Karena pendahulu-pendahulu kita, khususnya juga Saulus, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sudah melakukan ini semua. Bahkan rela mati, tidak ada yang benar matinya. Murid-murid Tuhan Yesus ini demi untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena inilah sebenarnya tujuan Tuhan menyampaikan amanat agung yang akan diberitakan kepada dunia. Ada yang tahu? Adik-adik mahasiswa, amanat agung di mana? Alamatnya? Kalau saya, walaupun belajar pastor senior, di luar kepala semua ayat ini. Makanya saya pakai catatan. Karena nggak ada yang di dalam, di luar semua. Di luar semua. Tapi kalau mahasiswa nggak ada yang di dalam, udah mulai banyak. Kita bersyukur dan berharap demikian ya. Jadi yang kedua, garam itu berfungsi menyedapkan makanan. Jadi orang Kristen, kita disebut sebagai orang Kristen ini artinya kehadiran kita itu bisa mengenakan dimanapun kita berada. Mereka harus senang atas kehadiran kita, ya, atas kehadiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi. Jadi mengasihi ini sangat luas artinya. Jadi kalau saya ini kalau bagus sebenarnya kasih sesama itu bekerja sebenarnya kurang jelas. Jadi mengasihi ini ya tentu kita tidak dapat mengasihi. Kenapa kita dapat mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita dapat memberikan kasih kepada orang lain. Kalau Tuhan tidak memberi kasih kita, itu enggak kasih yang benar itu namanya. Itu artinya kalau kau kasih kira-kira seperti itu ininya diartikan. Jadi dalam mengasihi ini juga bisa menolong orang-orang di sekitar kita, apa yang bisa kita bantu, mentaati dan menghormati orang tua di sini bukan sekedar yang melahirkan kita, tapi yang lebih tua dari kita, terus menguatkan yang lemah. Tapi tentu harus yang berdampak positif, Berikutnya karena kita menolong juga punya batasan ya, Kita tidak boleh melakukan menolong orang, padahal tindakan yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau teman berkarya saya mengatakan, jadi harus tetap berpatokan kepada firman, ya. Kepada firman. Contoh, kita mau menolong orang sakit, kita bawa ke dukun, itu salah. Tapi niat baik kita menolong, tapi kita bawa ke tempat yang salah. Jadi itu salah satu. Terus ujian, khususnya mahasiswa, bisa menolong sebelahnya tapi dikasih jawaban, itu salah. Jadi hal-hal yang sepele tapi kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita juga dalam menolong ini pasti banyak penolakan. Tuhan sendiri aja ditolak kok. Makanya dikatakan di tempatnya sendiri dia tidak bisa memberitakan firman, malah ditolak, malah yang keluar yang
yang menjadi berhasil. Yang ketiga, garam ini bisa mempengaruhi ya, berfungsi mempengaruhi. Jadi di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita melakukan segala sesuatu harus dengan sempurna. Jadi kalau menurut ayat ini, kita pergi ke sesuatu tempat atau kita berada di tempat lain, yang kita takutkan jangan-jangan kita yang menjadi terpengaruh, bukan kita yang mempengaruhi. Kalau kita pergi tempat merokok, kita tidak merokok jadi merokok, minum jadi kita minum, yang tadinya orang teman kita suka nonton jadi kita nonton. Jadi dan banyak hal yang tidak sesuai. Jadi kalau yang 3 hal ini bisa kita lakukan, jadilah kita menjadi garam yang baik, yang bisa mengawetkan, yang bisa mempengaruhi dimanapun kita berada. Pokok yang kedua, terang dunia. Jadi kalau berbicara terang dunia ini, bulan Desember khususnya gereja-gereja, ya kita akan bersukacita menyambut kelahiran Sang Raja. Itu yang kita lakukan terus. Bahkan di tempat ini kita juga akan lakukan nanti di Bukea. Jadi terang itu sebenarnya adalah status Kristus. Akulah terang dunia. Tapi sekarang dalam ayat ini dikatakan, kamulah terang dunia. Inilah satu-satunya status Kristus yang diberikan kepada kita. Hanya ini yang diberikan. Karena di ayat lain dikatakan, akulah jalan, tetapi tidak pernah dikatakan kamulah jalan. Tidak pernah itu. Hanya terang ini yang dikatakan. Akulah pintu, tapi ia tidak pernah mengatakan kamulah pintu. Akulah pokok anggur, tapi ia tidak pernah berkata kamulah pokok anggur. Tidak pernah. Jadi hanya terang ini, hanya status terang ini yang dikasih Tuhan bagi kita. Jadi kalau pokok anggur ini, perikop pokok anggur ini ayat mas saya senang ayat. Tapi hanya sedikit yang saya kutip dari sini, yang dia yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Jadi kalau saya tidak dapat berbuat apa-apa, berarti saya harus mengandalkan Tuhan. Jadi kiranya kita dalam hidup ini sama-sama belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Bagian ini dikatakan kamulah terang dunia. Disinilah kita mengerti secara saudara, sebetulnya kita bukan terang dunia seperti saya katakan di awal tadi, tapi Yesuslah yang menjadi terang dunia. Buktinya apa? Slide berikutnya, Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah di bulan Desember ini yang kita pandangkan berapi-api, yaitu Putra Natal yang dirayakan setiap hari Natal khususnya ya. Tapi sebenarnya arti Natal itu bukan hanya di Desember sebenarnya. Kalau hamba-hamba Tuhan mengatakan sebagian, arti Natal itu bukan hanya di Desember. Setiap kita mendengar firman, itulah sebenarnya arti Natal.
keselamatan. Jadi kita mendengar Injil, itulah sebenarnya Natal itu. Jadi sebenarnya kita di sini tiap hari berhari Natal, tapi dirayakan secara umum di bulan Desember ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Kata Yesus, "Akulah terang dunia," kata Yesus. "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Jadi Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Jadi waktu Tuhan ada di dalam dunia ini, Tuhan sendirilah yang terang. Jadi terus bagaimana kita? Slide berikutnya. Efesus 5 ayat 8, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dunia di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Jadi ini yang dituntut sama kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi jangan kita, ayat pertama, jangan kita sampai berpengaruh. Karena kita sudah menerima Natal itu, Injil keselamatan itu, karena kasih karunia itu, kita harus menjadi anak-anak terang. Jadi bagaimana kalau Stephen Tong mengatakan tentang penebusan kita dari dosa, ada pulpen kan? Ilustrasinya seperti ini. Bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan datang ke dunia ini. Kalau ini saya jatuhkan pulpen ini, bisa kembali gak ke saya? Hah? Gak bakal bisa. Harus saya ngambil. Jadi begitu juga saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang turun lagi ke dunia untuk mengangkat kita dari dalam dosa. Ini ilustrasi yang sangat bagus ya dari Stephen Tong. Jadi itulah yang kita syukuri, bagaimana kasih karunia Tuhan boleh mengangkat kita menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Bapa untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, khususnya daripada yang terkecil di keluarga kami masing-masing. Setelah itu baru kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dari terbit matahari